Kita melihat fenomena ini biasanya sering terjadi di Ramadan. Di Ramadan ya. Kita bisa melihat di Jembatan Tanjung Aur. Oh, Ya, itu setiap sore kemarin di awal-awal Ramadan selalu adik-adik kita ini melakukan aktivitas menunggu berbuka atau istilahnya ngabuburit. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang kurang positif lah menurut kita, karena balap liar ini selain mengganggu masyarakat juga membahayakan diri sendiri. Tanggung jawab, optimis, keteladanan, tangguh, profesional, produktif, inovatif, responsif, adaptif, tulus. Selamat datang di podcast KUA Serai Serumpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan Bapak Kapolsek Kecamatan Serai Serumpun beserta anggotanya, dan yang kami hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Serai Serumpun beserta jajarannya. Bersyukur kita Pak, hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana sehat badan, panjang umur dan kesempatan sehingga bisa menghadiri undangan kami ini Pak. Alhamdulillah. Karena ini terus terang ini Pak, kami sangat mengapresiasi atas kedatangan Bapak, karena ini adalah kegiatan podcast kami yang perdana mengundang daripada eksternal daripada KUA Pak ya. Mudah-mudahan berkah. Dan selanjutnya selawat dan salam marilah kita kirimkan kepada roh junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa podcast KUA Kecamatan Serai Serumpun, sahabat Regi, sahabat Kementerian Agama, hari ini kita kedatangan tamu yaitu Bapak Riki Wahyudi SH ya Pak ya, yang akan melaksanakan podcast bersama kita. Terima kasih banyak Pak atas kedatangannya Pak. Terima kasih banyak atas kedatangannya di waktu kesibukan Bapak masih menyempatkan diri untuk hadir di acara kami. Dan kita akan mengangkat tentang momentum Ramadan dalam meningkatkan kesadaran, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Itu yang akan kita kupas bersama Pak. Baik. Dan ingin kita sampaikan kepada masyarakat Kecamatan Serai Serumpun lebih khususnya. Jadi sebelum kita memasuki acara podcast ini, kami memperkenalkan narasumber kita, yang mana nama Bapak ini adalah Bapak Riki Wahyudi SH. Jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Jambi 18 Desember 1987. Jabatan beliau Kapolsek Serai Serumpun. Perjalanan karir beliau yaitu KBO Sat Narkoba Polres Batanghari 2022. KBO ini apa ya Pak? Korbin Ops. Yang membidangi tentang Sat Narkoba. Dan selanjutnya Kanit Gakum Sat Lantas Batanghari, Polres Batanghari di tahun 2023. Ini Pak, kami kemarin sempat mengikuti IG daripada Polsek. Ini kan kami sangat senang, sangat bangga. Karena kenapa? Kami melihat di situ adalah selalu di media sosial itu menghimbau kepada masyarakat kita agar menjadi aman dan tertib tentunya. Itu adalah kepentingan kita bersama. Dan IG-nya kemarin saya lihat ada pamfletnya tentang pencurian dan balap motor. Terus dan balap motor tadi Pak ya. Nah, untuk itu kami merasa selaras nih dengan tema yang kami suguhkan, yaitu tentang momentum Ramadan dalam meningkatkan kesadaran beserta keamanan dan ketertiban di masyarakat. Ini kalau kami boleh tahu nih Pak, ini langkah kepolisian ini bagaimana ini Pak untuk melaksanakan kesadaran, meningkatkan kesadaran di masyarakat, terus keamanan dan ketertiban ini Pak. Baik, terima kasih. Seperti yang tadi disampaikan bahwa
dalam hal penyampaian kepada masyarakat kita tidak selalu menggunakan cara-cara formal. Oh gitu. Ya, jadi salah satunya kita manfaatkan media sosial. Media sosial. Ya, jadi kita ada Facebook, ada Instagram. Nah, jadi melalui media sosial inilah yang kita gunakan untuk memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat kita. Ya. Seperti kemarin itu adalah sosialisasi terhadap undang-undang atau KUHP yang baru, yang mana pencurian ringan yang dahulu bahwa batas kerugian 2.500.000 di undang-undang yang baru ini menurut pasal 478 KUHP batas kerugian adalah Rp500.000. Ya, jadi ketika pencurian sekarang nilainya di atas 500.000, maka yang akan dilakukan adalah tindak pidana ringan. Ya, berbeda dengan undang-undang yang lama. Kalau di undang-undang yang lama batasnya adalah 2.500.000. Nah, di KUHP yang baru ini apabila lebih dari 500.000 maka dia tindak pidana pencurian biasa. Jadi kalau di bawah 500 itu baru pencurian ringan dan sistem peradilannya pun adalah tindak pidana ringan. Begitu. Itu undang-undang yang terbaru. KUHP terbaru. Aturan di KUHP terbaru terhadap tindak pidana ringan itu diatur nilai nominalnya di bawah 500.000. Merubah dengan aturan yang lama. Kalau aturan yang lama di bawah 2.500.000 itu dilakukan tipiring. Tetapi kalau di aturan yang baru, KUHP baru itu 500.000. Nah, oleh karena itu di kesempatan siang ini kami menyampaikan kepada masyarakat ya bahwa setelah berlakunya KUHP baru ini pencurian yang nominalnya di atas 500.000 itu tidak lagi menjadi tindak pidana tipiring. Nah, itu jadi maksudnya Pak kita mengenal ada sistem peradilan cepat. Ya, kalau dulu tipiring itu kita tidak melalui sistem tuntutan jaksa, maka kita bisa sidang cepat di pengadilan. Jadi pencurian yang nominalnya di bawah 2.500.000 itu tidak dilakukan penahanan, akan dilakukan sidang di pengadilan. Nanti dari hasil vonis yang dijatuhkan hakim itu akan ada istilah menjalani hukuman pengawasan atau denda. Namun di KUHP yang baru ini tidak ada lagi itu. Di KUHP yang baru ini adalah pencurian di bawah di atas 500.000 maka dia akan menjadi tindak pidana ringan. Nah, ya yang dahulu bahasanya pencurian 2.500.000 ini bisa selesai, bisa ini. Kalau sekarang tidak bisa lagi. 500.000 di atas 500.000 perkara kita bisa sidangkan. Bisa sidang. Nah, itu soal hukum Pak ya, KUHP. Nah, kita ini kan di Serai Serumpun ini kan mudah-mudahan tidak terlalu banyak kasus-kasus pidana yang terlapor di Polsek kan. Ya. Nah, sejauh ini bagaimana ini Pak? Apakah yang paling marak itu kasus pencurian yang mana ini Pak yang Bapak tangani selama di Polsek Serai Serumpun? Dari data yang kita dapatkan selama tahun 2025 itu ada 8 tindak pidana yang terjadi. Ya, 8 tindak pidana ini didominasi oleh tindak pidana pencurian. Ya, 3 tindak pidana pencurian, 2 pidana pencabulan, sisanya adalah penganiayaan dan pengeroyokan. Gitu. Nah, jadi di tahun 2026 ini sudah sampai di hari ini sudah ada 2 laporan polisi. 2 laporan. Ya, di tahun 2026 ini 2 kejadian. Yang pertama adalah pencurian buah sawit. Yang kedua adalah pencurian sepeda motor. Nah, alhamdulillah 2 tersangka sudah kita amankan. Saat ini sudah kita lakukan penyidikan dan kita proses tindak lanjut menunggu penyerahan kepada kejaksaan. Mungkin dari momen podcast ini Pak, kalau saya dengar tadi itu yang paling banyak tentang pencurian kan. Ya. Nah, bagaimana ini Pak melalui podcast ini Bapak menghimbau kepada masyarakat supaya tidak terjerumus dalam tindak pidana tersebut? Ya, saya sampaikan kepada masyarakat Kecamatan Serai Serumpun bahwa saat ini sudah berlaku KUHP yang baru. Jadi
Marilah kita saling menjaga, menahan diri, apalagi saat inilah momentum Ramadan, saatnya kita merubah diri, kita berbuat baik. Jangan lagi melakukan pencurian-pencurian, sekecil apapun. Jangan berpikir masalah nominalnya, tapi yang kita pikirkan adalah pertanggungjawaban kita di akhirat. Nah, karena pencurian ini selain juga dilarang secara hukum nasional, juga secara agama Islam ya dilarang. Oleh karena itu, marilah kita selaku umat beragama yang baik, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hindari melakukan kesalahan maupun dosa-dosa kecil, termasuk dengan melakukan pencurian. Gitu. Itu tadi masalah pencurian ataupun kriminal yang lainnya. Yang di itu ada lagi masalah balap liar. Ini pada di bulan Ramadan ini atau setiap bulan-bulan yang lain nih Pak, ada balap liar ini Pak? Ya, kita melihat fenomena ini biasanya sering terjadi di Ramadan. Di Ramadan ya. Kita bisa melihat di Jembatan Tanjung Aur. Ya, itu setiap sore. Kemarin di awal-awal Ramadan selalu adik-adik kita ini melakukan aktivitas menunggu berbuka atau istilahnya ngabuburit. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang kurang positif lah menurut kita, karena balap liar ini selain mengganggu masyarakat juga membahayakan diri sendiri. Nah, tetapi saya sudah memerintahkan kepada personil untuk setiap sore sebelum jam 5 supaya melaksanakan patroli di situ. Ya, alhamdulillah itu sudah berkurang. Tetapi kami juga memohon dukungan kepada masyarakat. Gitu loh. Jangan hanya berharap atau bergantung kepada petugas saja. Mari kita sama-sama kita jaga. Itu. Kemudian di kesempatan podcast ini saya juga menyampaikan kepada adik-adik kita, generasi masa depan, calon-calon pemimpin bangsa, marilah kita isi kegiatan Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan positif, dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Jadi jangan lagi melakukan kegiatan balap-balap liar, apalagi balap liar yang di sini sepertinya tidak safety atau tidak aman, tidak menggunakan helm. Silahkan kalau memang menyalurkan hobi pada tempatnya. Ada tempatnya. Ya, karena tempat adik-adik lakukan saat ini, ya saya lihat ada dua. Di sini ada di Tanjung Aur dan di SP6, jembatan SP6 itu, antara SP6 dan SP5. Jadi masih ada, saya melihat adik-adik kita melakukan kegiatan-kegiatan ngumpul-ngumpul untuk balap-balap liar. Nah, oleh karena itu saya himbau adik-adik mulailah sadar diri, jangan lagi melakukan kegiatan-kegiatan itu. Marilah beribadah, berkumpul dengan keluarga, karena sekali lagi kecelakaan itu bisa menyebabkan efek yang luar biasa, bisa meninggal dunia maupun cacat permanen. Cacat permanen. Ya, karena kita mengharapkan adik-adik ini adalah generasi penerus kita nanti. 10 tahun ke depan, saya berharap adik-adik inilah nanti yang menjadi kapolsek di sini, menjadi camat di sini. Nah, jadi untuk menjadi kapolsek, menjadi camat, menjadi kepala KUA itu adalah orang-orang yang secara fisik maupun secara IQ juga orang-orang yang baik gitu loh. Ya, kalau kita kondisi yang sudah bagus pun agak sulit, apalagi kalau kita sampai ya mohon maaf menimbulkan cacat permanen itu. Jadi sejauh ini Bapak dalam menangani balap liar ini kan untuk menegur adik-adik yang balap liar itu kan banyak tuh di media sosial, ditegur marah kan, ditegur kita kan sayang dengan jasad beliau. Jadi ada tak yang melawan gitu Pak dari adik-adik kita yang ditegur itu, atau memang dia mendengar itu? Ya, alhamdulillah sampai saat ini juga pengalaman dari anggota kami di lapangan tidak ada. Tetapi masalahnya adik-adik kita ini masih sering kucing-kucingan. Ya, ketika petugas hadir mereka ya nurut, membubarkan diri. Namun setelah petugas pulang, mereka kembali lagi. Oleh karena itu, kami berharap, ayo kita bersama-sama dengan masyarakat setempat, mari kita sama-sama berduyun-duyun, bersama-sama kita menjaga
agar anak-anak kita, adik-adik kita tidak melakukan balap-balap karena jumlah personil Polres kita, personil Polsek Serai Serumpun ini terbatas. Ya. Tetapi itu tidak menjadi halangan atau hambatan untuk kami untuk bertugas. Insya Allah sampai saat ini kami juga tetap melakukan himbauan itu. Jadi memang harus ada kerjasama yang baik sebenarnya dengan pemerintah desa, orang tua dan lain macamnya. Iya. Masalah itu. Sinergitas orang tua pun apabila melihat anaknya motornya sudah tidak sesuai standar, ya sudah ada indikasi-indikasi ke sana, ya ditegur. Gitu. Jangan orang tua hanya mengandalkan kepada petugas. Gitu loh. Jadi dimulai dari diri sendiri. Jadilah polisi untuk diri sendiri. Itu. Jadi mulailah dari rumah. Apabila sudah melihat anak keponaan melihat sudah mulai ada tanda-tanda berubah-ubah kendaraan, silakan ditegur. Gitu. Jadi kalau boleh tahu ini Pak, Bapak jadi Polsek Kecamatan Serai Serumpun sudah berapa tahun Pak? Saya mulai bertugas di sini bulan April tahun lalu. Jadi nanti di bulan Maret ini saya 11 bulan. Nanti di April pas 1 tahun. Pas 1 tahun ya. Ya. Selama 1 tahun ini mungkin ada kesan ataupun hal yang tidak bisa Bapak lupakan, kalau boleh tahu kami melalui podcast ini. Ya, yang jelas saya sangat berbangga hati dan berbahagialah karena saya bisa bergabung dengan keluarga besar Serai Serumpun. Ya, jujur saja saya dinas dari Batanghari. Awalnya saya lalu lintas. Saya berpikir bahwa saya belum ada gambaran nih Serai Serumpun itu seperti apa. Ternyata setelah saya bergabung ke sini, ya ternyata Serai Serumpun itu tidak seperti yang disampaikan. Oh gitu. Ya, karena disampaikan bahwa Serai Serumpun itu adalah wilayah terisolir jauh. Nah, ternyata alhamdulillah di zaman saya di sini tidak. Ya, internet lancar, sinyal ada, rame, masyarakatnya pun enak, baik ya. Jadi Serai Serumpun ini kalau dibandingkan dengan kecamatan lain, kita tindak pidana kita tergolong rendah. Ya, rendah. Dan juga tidak ada masalah di sini gitu. Jadi kesan saya ya selama saya jadi polisi ya di Serai Serumpun ini saya dinas paling enak. Tenang, bisa bergabung dengan masyarakat, bisa berkomunikasi, ngobrol-ngobrol santai gitu loh ya. Jadi banyak waktu saya bisa bercerita lah, bersilaturahmi kepada masyarakat ya. Itu tadi sahabat podcast KUA Kecamatan Serai Serumpun, diskusi kita bersama Bapak Kapolsek Kecamatan Serai Serumpun. Di ujung acara ini Pak, mungkin ada lagi yang ingin Bapak sampaikan terkait masalah keamanan terhadap masyarakat. Baik, sesuai dengan momentum Ramadan, saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat Serai Serumpun, marilah kita sama-sama mengisi Ramadan ini dengan kegiatan ibadah. Mari kita saling mendekatkan diri kepada Allah. Melalui ini juga, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa tindak pidana itu selain diatur dengan aturan sesuai dengan KUHP, juga diatur oleh ajaran agama sesuai dengan agama kita Muslim. Di Al-Quran juga melarang untuk melakukan dosa-dosa seperti pencurian, penganiayaan. Nah itu, oleh karena itu tidak hanya dibebankan kepada petugas. Marilah kita menjadi polisi bagi diri kita sendiri. Dan terlebih lagi ini Pak, kita ini kan sebentar lagi kita akan menghadapi pilkades serentak kan. 4 desa yang di Serai Serumpun akan pemilihan. Mungkin Bapak bisa menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga ini keamanan walaupun beda pilihan. Untuk desa-desa yaitu Sekutur Jaya, Pagar Puding, Teluk Melintang, dan Tanjung Aur, mari kita ramaikan pesta demokrasi pemilihan kepala desa ini dengan baik, karena pemilihan ini adalah cerminan budaya dan karakter masyarakat. Jadilah kita pemilih yang cerdas, pemilih yang baik, karena pemilih yang baik dan cerdas akan menghasilkan atau
menciptakan suatu pemimpin yang baik. Hindari perpecahan, karena Pilkades ini adalah saudara kita sendiri, tetangga kita sendiri. Nah, mari kita jaga kedamaian di wilayah desa kita masing-masing. Saya yakin pemilu pilkada di Kecamatan Serai Serumpun ini akan berjalan dengan baik. Terima kasih banyak Pak Ya. atas waktunya, atas penyampaiannya. Kita sudah tiba di ujung acara, tapi tadi kita ini kan di dalam melaksanakan tugas di dalam hidup ini bukan hanya hidup di alam nyata saja, tetapi ada alam mayanya kan, media sosial. Tadi Bapak menyinggung media sosial, supaya masyarakat kita nih Pak, khususnya Kecamatan Serai Serumpun, mengikuti media dari pihak Polsek. Itu mungkin bisa disampaikan nama akunnya Pak. Ya, kita dari Polsek Serai Serumpun punya Instagram Polsek Serai Serumpun, dan Facebook di sana. Juga ada TikTok. Ya, kita menggunakan akun Polsek Serai Serumpun. Kemudian saya sudah menyampaikan kepada rekan-rekan dunia maya, mari kita sharing dulu. Mari kita sharing dulu, mari kita cerna dulu setiap berita. Jadi kita jangan sampai kita termakan kepada berita hoax. Jadi sharing dulu baru share. Jadi Cepat share. jangan cepat share. Jadi kita harus berpatokan kepada media-media mainstream. Ya, jangan kita kepada akun-akun yang nggak jelas atau abal-abal. Ya, maka patokan data kita. Mari kita berpatokan kepada akun-akun atau media-media yang mainstream. Oke Pak, terima kasih banyak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan podcast kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan saya pun mohon maaf apabila ada kekurangan baik di penyampaian ataupun perbuatan kami. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.